Ini hati-hati nih, getahnya itu bisa beracun loh, katanya. Hah? Coba. Ya. Buah gadung ini nanti Ustadz mau bikin apa? Keripik ya. Keripik. Nanti mau dibikin pabrik keripik gadung. Nanti timnya suruh cari tempat untuk orang kerja ya. Iya. Pakai kemasan nanti. Iya, pakai kemasan kan. Ya. Nanti mau dikirim Jakarta. Kan Ustadz kan kemarin udah bilang. Ya. Punya saudara yang mualaf dari Cina itu ya. Iya. Dari Cina. Kita Tapi bukan Pak Ustadz yang mualaf. Jadi kita Pak Ustadz punya saudara dari Cina. Kemarin yang ngirim buah itu udah ke Cina ya. Iya, buah. Buah cempedak sama manggis. Kalau ada udah hasil, udah diproses jadi keripik ya. Nanti mau dikirim ke saudara Pak Ustadz di sana yang di Cina sama yang di Arab Saudi katanya. Emang dia doyan juga nih sama ini. Ya, ini enggak bukannya masa doyan. Di sana kemungkinan kalau untuk makanan ringan laku kali. Ya. Di Cina itu kan. Ya. Soalnya kan ciri khas Indonesia itu unik-unik keripiknya. Ya. Kayak keripik singkong kan. Keripik apa? Pisang. Karena dia minta itunya, minta bibitnya dia, bibitnya. Nanti Ustadz mau kirim? Ya, kirim lah. Bisa kan? Pakai itu Shopee. Shopee online lah. Shopee gitu. Ya, paling bibitnya entar saya kirim. Nanti dipotong segini ya? Dipotong, nanti dikirim ke Cina. Tapi bukan satu. Dia mau bikin kebun juga kayak. Tapi nggak tahu tanah di Cina itu seperti ini sama nggak tanah subur nggak gitu ya? Soalnya kalau untuk subur tanah itu banyak kesuburannya lebih bagus di Indonesia, Kang ya. Iya. Dia untuk pohon apapun di Indonesia pasti berbuah subur, termasuk buah-buahan, terus padi ya kan. Di Indonesia itu sangat subur sekali tanahnya ya, sangat luar biasa. Buahnya di sini sama yang di sini juga. Ini sekarang banyak lah. Ini itu kan ini bisa diambilnya kayak gini. Nih. Nah, nih guys, ini masih kecil tapi masih bisa dibikin keripik kan? Bisa. Ini kita ambil yang kecilnya, yang gedenya ada di dalam. Kita ambil ini untuk diperlihatkan buah apa namanya? Buah gadung. Buah gadungnya mungkin seperti ini, gede bulat yang sampai seperti ini. 10 kilo juga 10 kilo ada. Iya, jadi enggak kecil seperti ini. Jadi ada yang gede juga gitu kan. Di sini ada banyak gitu. Cuman kita kan untuk testimoni ambil yang kecil aja. Nanti besok lusa kita untuk part keduanya kita lanjut yang besar. Yang besar kita dikupas, proses untuk pembikinan seperti apa nanti kita liatin ya. Unjuk buah gadung ternyata tadi kita dapat omelin orang ya. Nggak tahu juga ini Pak Ustadz bawanya ke sini saya nggak tahu ya. Itu orang kurang setengah-setengah apa gimana ya? Saya yang lupa apa dia ini yang lupa? Iya, soalnya gini, setahu saya kan Ustadz kan lebih paham. Dia katanya kebun Pak Ustadz, tapi kan kita ngikutin aja kan gitu kan. Ternyata ada orang yang ngomelin bawa golok juga pula nih. Bawa golok begini kan kita lari dan takut kan. Ustadz aja yang pemiliknya lari gitu kan. Gitu. Apalagi saya yang nggak tahu. Jadi takut gitu kan. Orang itu apa punya dia, apa punya siapa nggak tahu. Ini makanya mau ditanya lagi Ustadz punya siapa. Takutnya dilupa katanya. Tapi kalau misalnya punya dia ada lagi di sini nggak ada. Oh nggak ada ya. Mungkin udah pulang kan kali. Ini guys, ini buah gadungnya. Ada yang gede ya. Ada gede gini guys nih. Gede banget pokoknya. Ada nanti kita unjukin yang gedenya ya. Nanti untuk part keduanya. Kan sekarang nih mentah kita katanya sih reply. Jadi mabok kayak orang linglung gitu. Karena ada getahnya ya. Getahnya nih. Jadi nggak boleh katanya harus ini proses ini lama juga katanya dicuci bersih dulu harus pakai abu apa ya? Pakai abu katanya nih. Pokoknya sulit deh makanya kita lihat untuk part keduanya ya. Ya boleh. Ini jadi rap lagi nih. Oh iya, jadi kalau untuk kecanduan ya. Kecanduan gitu, kayak mabok lem tuh kan. Mabok lem itu lem ibon gitu. Gini nih. Nih, Pak Ustadz. Jadi jangan coba-coba untuk makan buah gadung mentah mata begini, berbahaya ya. Kalau nggak tahu caranya ya. Nurionya ini ada bulunya juga nih, bulu kecil-kecil nih. Ya. Ini baru itu mau balik gini. Baru apa namanya? Ini belum apa-apa ya. Ini masih bisa berdesak, bisa besar ya. Besar. Bisa gede ini, bisa besar ini. Pokoknya 1 tahun sekali coba nih. Coba nih liatin. Hah? Tahun sekali nih. Ini panennya. Kalau untuk buahnya saya belum tahu, baru kali ini nih. Seumur hidup saya baru kali ini lihat buahnya itu gitu. Jadi kalau untuk keripiknya memang udah tahu gitu kan. Cuman fisik buahnya udah banyak di Jakarta banyak, di Carrefour juga udah ada. Ada ya? Kemasannya bagus dia.
Nah, bagus kemasannya kayak di itu minimarket. dia, saya mau bikin kemasan yang gimana namanya, saya nggak tahu. Oh iya, nanti makanya kalau Ustadz mau bikin produk ini nanti kita cari apa percetakan Ya. untuk bikin kemasan ini seperti apa, Ya. kita desain, terus habis itu nanti ya namanya apa kira-kira? Iya, bagusnya sih keripik apa gitu. Keripik. Jangan keripik gadung, jangan. Oh, nanti kita cari nama yang Cari bagus ya. nama yang bagus. Iya, nanti guys doakan guys, kita mau proses pembuatan gadung, nanti kita bikin pabrik, nanti gadungnya dikemas dengan baik ya. Ya. Jadi berkualitas ya. Tahu saya ngambilnya dari ini kebun kan, ini namanya gusali. Ini Gusali ya, paling keripik gusali. keripik gusali. Bagus Iya. itu. Boleh guys. Jadi dinamakan nama posnya keripik gusali. Ya, Ya, jadi nama itu ngambil dari nama kebun ini ya. kebunnya Nama kebun ini keripik gusali. gusali. Iya, bagus tuh guys. Jadi kita namanya udah dapat. Nanti tinggal kita setting atau kita apa desain kemasannya, warnanya apa nanti gitu ya. Ya, ini hati-hati nih, katanya itu bisa beracun loh, katanya. Hah? Coba. Ya.